Halo semua, kembali lagi bersama saya Aliza. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya bersama Dr. Doni Lee, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar kesehatan, terutama kesehatan kulit kalian. Assalamualaikum dok, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Aliza. Hari ini kita bahas apa nih? Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu kandungan dalam banyak skincare nih dok, yaitu niacinamide. Seringkali saya dengar kata niacinamide di produk skincare, katanya bagus banget buat kulit. Jadi, niacinamide itu sebenarnya apa sih, Dok? Baik, niacinamide itu sebenarnya adalah salah satu bentuk vitamin B3. Zat ini sering dipakai di produk skincare karena punya banyak manfaat untuk kulit. Niacinamide membantu memperkuat lapisan pelindung kulit atau skin barrier, menjaga kelembapan kulit, dan mengurangi produksi minyak berlebih. Selain itu, niacinamide juga menenangkan kulit yang iritasi, mencerahkan warna kulit, serta mengurangi kemerahan dan bekas jerawat. Oh, jadi niacinamide itu vitamin B3 ya, Dok? Keren, ternyata manfaatnya banyak juga buat kulit. Saya makin penasaran. Menurut dokter, manfaat niacinamide yang paling utama itu apa ya buat kulit kita? Yang utama dari niacinamide itu kemampuannya memperkuat lapisan pelindung kulit atau skin barrier. Jadi kulit kita lebih tahan dari iritasi dan kelembapan terjaga. Selain itu manfaat besar lain adalah mengontrol minyak berlebih, sehingga pori-pori terlihat lebih kecil. Karena sifat antiinflamasi, niacinamide juga membantu meredakan jerawat dan kemerahan di kulit. Jadi Aliza, intinya niacinamide membantu bikin kulit lebih lembab, halus, dan sehat. Oh, gitu ya, Dok. Jadi yang penting itu bikin kulit kita lebih kebal sama minyak, plus ilangin jerawat juga. Kebetulan nih, kulit saya berminyak banget dan kadang sensitif juga, Dok. Jadi, niacinamide itu cocok buat jenis kulit apa aja sih? Maksudnya buat kulit jerawatan kayak aku? Atau kering, sensitif gitu? Niacinamide termasuk bahan yang aman untuk hampir semua jenis kulit. Sifatnya ringan dan menenangkan, jadi cocok buat kulit kering dan sensitif karena bantu jaga kelembapan. Dan dia juga bagus banget untuk kulit berminyak dan berjerawat atau acne prone. Karena niacinamide bisa mengontrol minyak dan meredakan jerawat. Orang berkulit berminyak pasti suka manfaatnya. Intinya, niacinamide multifungsi cocok untuk semua jenis kulit karena manfaatnya yang banyak. Wah, jadi niacinamide itu bisa buat semua jenis kulit ya? Berarti nggak perlu bingung cari produk lain lagi. By the way, saya sempat baca juga. Ada nih niacinamide yang bilang 2%, 5%, ada yang 10% segala macem. Itu maksudnya apa sih, Dok? Terus berapa persen yang baik buat kulit ya? Persentase itu menunjukkan jumlah niacinamide di dalam produk. Umumnya skincare pakai 2-5% sudah efektif banget. Banyak serum niacinamide itu sekitar 5%. Di atas 5% masih bisa, tapi terlalu tinggi misalnya di 10%, bisa terasa hangat atau kering di beberapa kulit. Jadi biasanya cukup di sekitar 5%. Kalau kamu baru coba mulai dengan 2-5% dulu aja supaya kulit adaptasi baik. Oh gitu ya. Jadi sekitar 5% udah oke. Kalau lebih dari itu malah riskan ya. Oke lanjut dok. Nah sekarang, niacinamide sebaiknya dipakai pagi atau malam ya? Ya, kamu udah bisa pakai niacinamide di pagi dan malam, karena dia stabil terhadap sinar matahari. Nah, banyak orang pakai di pagi untuk bantu lindungi kulit dari radikal bebas. Dan pakai di malam juga buat perbaikan kulit saat tidur. Yang penting rutin aja, kalau mau 2 kali sehari boleh, atau minimal sekali tiap hari. Setelah pakai niacinamide, jangan lupa lanjut pakai pelembab, dan kalau pagi harus sunscreen. Oke siap, jadi dua-duanya oke ya. Terus saya bingung nih, jadi urutan pakai niacinamide itu gimana? Abis cuci muka langsung pakai serum niacinamide? Atau harus ada toner dulu? Biasanya setelah cuci muka memang pakai toner dulu kalau Aliza punya toner, lalu pakai serum dengan kandungan niacinamide. Kalau enggak pakai toner, langsung pakai serum aja juga bisa. Setelah serum, baru pakai pelembab. Intinya niacinamide dipakai sebelum moisturizer. Nah, di pagi hari setelah itu baru paling akhir pakai sunscreen. Kalau malam urutannya sama, cuci muka, serum niacinamide, lalu pelembab. Baik dok, jadi urutannya toner dulu, kemudian serum niacinamide, kemudian pelembab, pagi ditambah sunscreen. Terus yang bikin penasaran lagi nih, pakai niacinamide itu ada efek samping atau enggak ya? Misalnya kalau kulitnya sensitif banget? Sebenarnya relatif aman dan jarang bikin efek samping. Nah, bahkan sering disarankan buat kulit sensitif. Kalaupun ada, yang paling umum kalau kebanyakan biasanya kulit agak kering atau kemerahan ringan. Terutama kalau konsentrasinya tinggi. Yo, beberapa orang juga bilang awal pemakaian sempat ada brutusan kecil. Tapi itu lebih ke kulit lagi adaptasi dibanding purging akibat peeling.
Umumnya efek sampingnya ringan, kayak gatal atau hangat dikit, dan hilang sendiri kalau stop pakai sementara. Intinya, aman-aman aja kok asal dipakai sesuai dosis. Gitu, Aliza. Wah, oke. Berarti aman-aman aja ya. Cuma harus sesuai aturan pakainya aja gitu ya. Nah, saya juga pengen tahu, kira-kira seberapa lama ya efek niacinamide mulai kelihatan di kulit? Ini memang butuh konsistensi. Hasil bagus biasanya baru kelihatan setelah beberapa minggu. Banyak orang mulai notice kulit lebih halus dan sedikit lebih cerah setelah 4-8 minggu pemakaian rutin. Beberapa manfaat lain seperti bekas jerawat memudar mungkin butuh 2-3 bulan pemakaian. Jadi sabar aja, pakai rutin biar hasilnya maksimal. Jadi gitu ya teman-teman semua. Memang harus sabar ya nunggu hasilnya. Jangan mudah tergiur sama yang instan-instan. Ngomongin soal serum dok, boleh nggak sih pakai niacinamide barengan vitamin C? Pernah dengar? Katanya nggak bagus kalau dicampur. Sebenarnya sekarang banyak yang sudah coba mix niacinamide sama vitamin C, dan hasilnya aman-aman aja kok. Vitamin C dan niacinamide sama-sama antioksidan soalnya. Mereka justru saling melengkapi. Vitamin C mencerahkan dengan cara yang agak beda. Niacinamide bantu kontrol minyak dan meratakan warna. Banyak produk pun sudah menggabungkan keduanya. Nah ya, jadi kamu bisa pakai serum vitamin C di pagi dan pakai serum niacinamide di situ juga. Atau di malam tanpa masalah. Gitu, Aliza? Oh gitu ya dok, kirain emang nggak boleh. Jadi bisa dipakai barengan ya, malah tambah bagus. Kalau sama retinol gimana dok? Retinol kan kuat juga. Bisa banget, Aliza. Niacinamide malah sering dipakai barengan dengan retinol karena bisa menenangkan kulit yang iritasi akibat retinol. Nah, banyak penelitian yang nunjukin kalau produk retinol yang juga ada niacinamide biasanya lebih lembab dan minim efek samping. Ya, jadi kalau retinol bikin kulitmu kering atau merah, tambahan niacinamide justru bantu ngurangin efek itu. Wah, wawasan baru nih dok. Jadi niacinamide bisa ngurangin efek samping retinol ya? Mantap deh. Ngomong-ngomong soal exfoliating dok, kalau misalnya saya lagi pakai AHA atau asam glikolat gitu, boleh digabung dengan niacinamide nggak? Boleh, tapi itu ada triknya, Aliza. Niacinamide dan AHA itu bagus banget dipakai di rutinitas yang sama, cuma disarankan dipakai di waktu berbeda. Ya, misalnya pakai AHA dulu untuk eksfoliasi, tunggu beberapa saat sampai kulit kering, baru pakai niacinamide. Karena AHA sifatnya asam, kalau langsung dicampur barengan bisa kurang optimal. Solusi lain, pakai AHA di malam hari dan niacinamide di pagi hari atau sebaliknya. Supaya kulit nggak kaget dan keduanya tetap bekerja. Oh ya, jadi pakainya nggak barengan sekaligus. Saya tuh juga suka produk pencerah. Gimana kalau misalnya pakai niacinamide bareng alpha-arbutin? Boleh nggak dok? Boleh banget. Niacinamide dan bahan pencerah lain seperti alpha-arbutin malah sering dipakai barengan karena saling melengkapi. Keduanya mencerahkan kulit dengan mekanisme yang berbeda. Arbutin menghambat pembentukan melanin, niacinamide mencegah transfer pigmen di kulit. Kombinasi niacinamide dengan bahan pencerah justru efektif. Tapi tetap perhatikan respons kulit, karena kombinasi pencerah kadang bikin kulit agak kering, jadi jangan lupa pelembab. Wah, berarti aman ya teman-teman. Kalau gitu, kitanya yang harus hati-hati melihat reaksi kulit kita. Ngomong-ngomong soal istilah dok, saya sering lihat niacin di label skincare. Itu sama niacinamide nggak ya? Niacin dan niacinamide itu beda, Aliza. Walau keduanya adalah bentuk vitamin B3. Niacin atau asam nikotinat kalau diminum bisa bikin kulit kemerahan yang dikenal sebagai niacin flush. Sedangkan niacinamide atau nikotinamida lebih stabil dan umum dipakai di skincare. Dia nggak bikin flush kemerahan. Kalau di label skincare biasanya yang dipakai adalah niacinamide atau nicotinamide, bukan niacin saja. Oh, jadi jangan bingung lagi ya teman-teman. Kalau ada niacin sama niacinamide. Niacin itu efeknya beda ya. Kalau niacinamide, boleh digabung nggak sama hyaluronic acid atau ceramide? Lalu bagaimana efeknya? Boleh banget, niacinamide sebenarnya sering dipadukan dengan hyaluronic acid atau ceramide di produk skincare karena mereka saling melengkapi. Hyaluronic acid itu humektan, jadi membantu menahan air di kulit. Ceramide memperkuat barrier kulit, dan niacinamide memperbaiki tekstur kulit. Jadi penggunaan bersama malah bagus, bikin kulit makin lembab dan kenyal. Kalau satu produk mengandung ketiganya, kulitmu jadi diuntungkan bertahap, hidrasi dari HA, barrier dari ceramide, dan lebih lembut berkat niacinamide. Oh iya ya, jadi mereka bisa satu produk juga. Sepertinya kombinasi itu bikin kulit lembab optimal. Kami ini kan utamanya wanita. Pengen hasilnya maksimal nih. Ya, pengen cepet-cepet dok. Ada tips atau trik khusus gak biar penggunaan niacinamide makin optimal? Tipsnya sederhana kok.
Pertama, selalu gunakan niacinamide secara rutin sesuai anjuran, misalnya sekali atau 2 kali sehari. Pastikan kulitmu cukup terhidrasi sebelum pakai, misalnya pakai pelembab atau serum hyaluronic acid dulu supaya barrier kulit sehat. Jangan lupa pakai sunscreen di siang hari, karena menjaga kulit dari matahari juga bantu hasil skincare lainnya. Lakukan patch test dulu untuk tahu cocok atau enggak. Hindari mencampur terlalu banyak produk aktif sekaligus agar kulit tidak stres. Terakhir, imbangi dengan gaya hidup sehat. Cukup tidur, minum air cukup, makan sayur dan buah. Kulit yang sehat dari dalam tentunya semakin mendukung kerja niacinamide. Oke, jadi intinya rutin ya teman-teman. Wajib dipakai sunscreen-nya. Dan jangan lupa lembapin juga ya. Simple tapi penting banget. Dari semua obrolan ini, gimana cara nyocokin niacinamide dengan bahan aktif lain dalam satu rutinitas agar cocok banget di kulit? Nah, intinya, pahami dulu karakter setiap bahan aktif. Niacinamide cukup fleksibel, jadi bisa dipakai di pagi atau malam. Kalau kalian mau gabungin, pisahkan bahan yang berpotensi iritan supaya kulit nggak kaget. Contohnya, pakai AHA BHA di malam hari untuk eksfoliasi, retinol di malam lain atau pagi hari, sedangkan niacinamide bisa pagi dan malam. Atau selipkan setelah bahan agresif itu untuk menenangkan. Vitamin C biasanya dipakai pagi, retinol malam, lalu niacinamide bisa di keduanya atau di saat istirahat kulit. Selalu perhatikan urutan, bahan asam dulu, lalu niacinamide, lalu pelembab. Dan yang terpenting, dengarkan reaksi kulitmu. Baik, jadi intinya harus pelan-pelan, nyocokin semua bahan aktif itu ya dok. Asal rutin dan tahu urutannya, semuanya bisa dipakai tanpa masalah. Wah, tidak terasa kita sudah di ujung pembahasan. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan hari ini, terutama mengenai salah satu kandungan yang sering dipakai dalam produk skincare, yaitu niacinamide. Kami ucapkan banyak terima kasih ya dok. Semoga ada episode-episode selanjutnya. Sama-sama Aliza, saya juga terima kasih sudah berada di sini. Baik, jadi teman-teman semua, channel ini dibuat untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Jika ada pertanyaan seputar permasalahan kulit, boleh ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa!